Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Cara mudah menguasai 12 tenses. Bagian 3, bagian terakhir. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kepada teman-teman bahwa ada 3 tenses utama. Yang pertama adalah past tense atau masa lampau. Yang kedua, present tense atau masa sekarang. Dan yang ketiga, future tense atau masa depan. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa masing-masing tenses utama ini memiliki 4 aspek yang berbeda. Yang pertama simple, yang kedua continuous atau progressive, yang ketiga perfect, dan yang keempat perfect continuous. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang past tense, kemudian present tense, dan kali ini kita akan membahas tentang future tense. Kalau kita lihat future tense, kemudian ada aspek simple, akan menjadi future simple. Future tense, kemudian ada aspek continuous, maka akan menjadi future continuous. Future tense dengan aspek perfect akan menjadi future perfect. Dan yang terakhir, future tense dengan aspek perfect continuous akan menjadi future perfect continuous. Kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama, future simple tense. Kita buat definisi dulu. Future simple tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Sekali lagi, future simple tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Dalam bahasa Inggris, future simple tense umumnya dibentuk dengan menggunakan modal will dan diikuti oleh verb pertama atau verb kata kerja dasar. Sekarang kita lihat rumus dari future simple tense. Untuk kalimat positif, subject ditambah dengan will ditambah dengan verb 1 atau verb kata dasar ditambah dengan objek atau keterangan. Contoh kalimatnya, she will travel to Indonesia next year. Dia akan bepergian ke Indonesia tahun depan. Kalimat negatif, rumusnya subject ditambah will not atau kalau kita singkat menjadi won't, kemudian ditambah verb 1 atau verb dasar, kemudian ditambah dengan objek atau keterangan. Contoh kalimatnya, I will not attend the meeting tomorrow. Saya tidak akan menghadiri pertemuan itu besok. Untuk membuat kalimat tanya, rumusnya will ditambah dengan subject, ditambah dengan verb 1, dan ditambah dengan objek atau keterangan. Jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, will you join us for dinner? Maukah kamu bergabung dengan kita untuk makan malam? Sekarang kita masuk pada penggunaan future simple tense. Yang pertama, future simple tense digunakan untuk memprediksi tanpa bukti konkret. Contoh kalimatnya, it will rain tomorrow. Akan ada hujan besok. Prediksi akan hujan besok pada kalimat ini tidak didasarkan pada prediksi cuaca atau bukti ilmiah. Hanya perkiraan saja. Contoh berikutnya, I think she will win the competition. Saya pikir dia akan memenangkan kompetisi itu. Kalimat ini
menunjukkan prediksi atau keyakinan subjektif tentang kemungkinan seseorang menang dalam kompetisi, namun tanpa menyertakan bukti atau informasi konkret yang mendukung prediksi tersebut. Penggunaan future simple tense yang kedua adalah untuk keputusan yang diambil secara spontan. Contoh kalimatnya, I feel tired. I will take a nap now. I feel tired. I will take a nap now. Saya merasa lelah. Saya akan tidur siang sekarang. Kalimat ini menunjukkan keputusan spontan untuk tidur siang yang dibuat karena perasaan lelah. Contoh kalimat kedua, It is getting late. I will call a taxi for us. It is getting late. I will call a taxi for us. Sudah larut, saya akan memanggil taksi untuk kita. Dalam kalimat ini, keputusan untuk memanggil taksi diambil secara spontan, merespon situasi yang sudah larut. Penggunaan future simple tense yang ketiga adalah untuk membuat janji atau tawaran. Contoh kalimatnya, We will return your book tomorrow. Sekali lagi, we will return your book tomorrow. Kami akan mengembalikan bukumu besok. Kalimat ini menyatakan janji untuk mengembalikan buku yang dipinjam pada hari berikutnya. Contoh kalimat yang kedua, I will never tell anyone your secret. Sekali lagi, I will never tell anyone your secret. Saya tidak akan mengatakan kepada siapapun rahasiamu. Kalimat ini adalah janji untuk menjaga rahasia seseorang dan tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Penggunaan future simple tense berikutnya adalah untuk membuat kalimat ancaman. Contoh kalimatnya, If you don't stop bothering me, I will call the police. Sekali lagi, If you don't stop bothering me, I will call the police. Bila kamu tidak berhenti menggangguku, saya akan memanggil polisi. Ancaman ini menunjukkan konsekuensi yang akan diberikan jika orang tersebut terus mengganggu pembicara. Contoh kalimat berikutnya, If you cheat, you will be expelled. Sekali lagi, If you cheat, you will be expelled. Jika kamu mencontek, kamu akan dikeluarkan. Ancaman yang melanggar aturan atau etika seperti mencontek saat ujian, maka konsekuensinya akan dikeluarkan. Penggunaan future simple tense yang kelima adalah permintaan atau pertanyaan tentang kesediaan. Contoh kalimatnya, Will you join us for dinner tonight? Sekali lagi, Will you join us for dinner tonight? Maukah kamu malam ini bergabung dengan kami untuk makan malam? Ini adalah pertanyaan tentang kesediaan seseorang untuk bergabung dengan pembicara untuk makan malam ini. Contoh kalimat yang kedua, Will you pick me up tomorrow afternoon? Will you pick me up tomorrow afternoon? Maukah kamu menjemput saya besok sore? Pertanyaan ini mengajukan permintaan tentang kesediaan seseorang untuk menjemput pembicara besok sore. Sekarang kita masuk ke tense berikutnya, yakni future continuous tense. Kita buat definisi dulu. Future continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan pada titik waktu tertentu. Sekali lagi,
Future continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan pada titik waktu tertentu. Dalam future continuous tense, subjek melakukan atau akan melakukan tindakan yang masih berlangsung pada masa yang akan datang. Sekarang kita lihat rumus future continuous tense untuk membuat kalimat. Pertama, kalau kita ingin membuat kalimat positif dalam future continuous tense, kita menggunakan rumus subject ditambah dengan will be ditambah dengan verb bentuk pertama ditambah dengan ing dan ditambah dengan objek atau keterangan. Contoh kalimatnya, they will be studying English tomorrow. They will be studying English tomorrow. Mereka akan belajar bahasa Inggris besok. Untuk membuat kalimat negatif, rumusnya subject ditambah dengan will not, atau kalau kita singkat menjadi won't, kemudian ditambah dengan be, ditambah lagi dengan verb bentuk pertama, ditambah dengan ing, dan ditambah dengan objek atau keterangan. Contoh kalimatnya, I won't be attending the meeting next week. I won't be attending the meeting next week. Saya tidak akan menghadiri pertemuan itu minggu depan. Untuk membuat kalimat tanya, kita menggunakan rumus will ditambah dengan subject, ditambah dengan be, ditambah dengan verb want, ditambah dengan ing, dan ditambah dengan objek atau keterangan, dan jangan lupa ditambahkan dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, will you be working all day? Will you be working all day? Akankah kamu bekerja sepanjang hari? Sekarang kita akan masuk pada penggunaan future continuous tense. Yang pertama, future continuous tense kita gunakan untuk kegiatan yang akan sedang berlangsung di masa depan. Untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Contoh kalimatnya, at 8 p.m. I will be studying for my exam. At 8 p.m. I will be studying for my exam. Pada jam 8 malam, saya akan sedang belajar untuk ujian saya. Kalimat ini memberitahu bahwa subjek dalam hal ini adalah I telah merencanakan untuk menghabiskan waktu tersebut dengan belajar. Dengan kata lain, pada saat itu, belajar adalah satu-satunya aktivitas yang akan dilakukan subjek. Penggunaan future continuous tense selanjutnya adalah untuk rencana atau kegiatan yang sudah direncanakan di masa depan, yakni untuk menyatakan kegiatan yang telah direncanakan atau dijadwalkan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Contoh kalimatnya, next Saturday, we will be attending a wedding ceremony. Next Saturday, we will be attending a wedding ceremony. Sabtu depan, kita akan menghadiri upacara pernikahan. Penggunaan future continuous tense selanjutnya adalah sarana sopan untuk membuat permintaan atau tawaran, yakni kadang-kadang digunakan dalam bentuk pertanyaan untuk membuat permintaan atau tawaran yang lebih sopan. Contoh kalimatnya, will you be attending the meeting tomorrow morning? Will you be attending the meeting tomorrow morning?
Apakah kamu akan menghadiri rapat besok pagi? Sekarang kita masuk kepada tense berikutnya, yakni future perfect tense. Kita buat definisi dulu. Future perfect tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi atau kejadian yang akan telah selesai pada titik waktu tertentu di masa depan. Sekali lagi, future perfect tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah aksi atau kejadian yang akan telah selesai pada titik waktu tertentu di masa depan. Struktur tense ini sering digunakan untuk menunjukkan pencapaian, hasil, atau penyelesaian yang diharapkan terjadi sebelum waktu atau kejadian lain di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk pada rumus future perfect tense. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject ditambah dengan will have dan ditambah dengan past participle atau verb bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, they will have finished the project by next month. They will have finished the project by next month. Mereka akan telah menyelesaikan proyek tersebut pada bulan depan. Berikutnya untuk kalimat negatif, rumusnya subject ditambah dengan will not atau won't, ditambah dengan have, ditambah dengan past participle atau verb bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, I will not have received the result by tomorrow. I will not have received the result by tomorrow. Saya tidak akan telah menerima hasilnya sampai besok. Rumusan ketiga untuk bentuk kalimat tanya dari future perfect tense adalah will ditambah dengan subject, ditambah dengan have, dan ditambah dengan past participle atau verb bentuk ketiga, dan ditambah pula dengan tanda tanya. Contoh kalimatnya, will you have completed your homework by this evening? Will you have completed your homework by this evening? Apakah kamu akan telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu pada malam ini? Sekarang kita akan masuk pada penggunaan future perfect tense. Yang pertama, future perfect tense untuk menyatakan aksi yang akan selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Future perfect tense digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan atau aksi akan telah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Contoh kalimatnya, by the time you arrive, we will have finished the meal. By the time you arrive, we will have finished the meal. Pada saat kamu tiba, kami akan telah menyelesaikan makan. Jadi, pada saat tiba, subjek dalam hal ini adalah kami atau we sudah menyelesaikan makanannya dan situasi ini terjadi pada masa yang akan datang atau pada masa depan. Penggunaan berikutnya dari future perfect tense adalah menunjukkan durasi hingga waktu tertentu di masa depan. Tense ini juga digunakan untuk menunjukkan durasi atau periode waktu suatu aksi berlangsung hingga mencapai titik waktu tertentu di masa depan. Contoh kalimatnya, by 2025, I will have worked here for 10 years. By 2025, I will have worked here for 10 years. Pada tahun 2025, saya akan telah bekerja di sini selama 10 tahun. Misalkan,
sekarang tahun 2024, maka pada tahun depan, yakni tahun 2025, sang subjek dalam hal ini adalah saya atau I, sudah bekerja selama 10 tahun. Penggunaan selanjutnya dari future perfect tense adalah untuk menyatakan prediksi atau asumsi tentang kejadian di masa depan. Future perfect tense dapat digunakan untuk menyatakan prediksi atau asumsi bahwa suatu kejadian akan telah terjadi pada saat tertentu di masa depan. Contoh kalimatnya, I'm sure she will have arrived by 9 p.m. I'm sure she will have arrived by 9 p.m. Saya yakin dia akan telah tiba sekitar pukul 9 malam. Pada kalimat ini, saya memprediksi bahwa dia atau she akan telah tiba sekitar pukul jam 9 malam. Perlu teman-teman catat bahwa kata arrive by diartikan dengan seputar. Teman-teman juga bisa menggantikan arrive by dengan arrive at yang bermakna tepat. Misalkan, I'm sure she will have arrived at 9 p.m. Artinya, saya yakin dia akan telah tiba tepat pukul jam 9 malam. Penggunaan selanjutnya dari future perfect tense adalah untuk menekankan pentingnya sebuah kejadian selesai sebelum lainnya. Digunakan untuk menekankan bahwa satu kejadian perlu selesai sebelum kejadian lain dapat terjadi. Dan kesemua kejadiannya terjadi di masa depan. Contoh kalimatnya, you will have completed your training before you start working on real projects. You will have completed your training before you start working on real projects. Kamu akan telah menyelesaikan pelatihanmu sebelum kamu mulai bekerja pada proyek nyata. Selanjutnya, kita akan masuk pada tense yang terakhir, yakni future perfect continuous tense. Kita buat definisi dulu. Future perfect continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi yang dimulai di masa lalu dan akan terus berlangsung hingga titik tertentu di masa depan. Sekali lagi, future perfect continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan aksi yang dimulai di masa lalu dan akan terus berlangsung hingga titik tertentu di masa depan. Tense ini menekankan durasi atau kontinuitas suatu aksi hingga waktu di masa depan. Sekali lagi, tenses ini menekankan durasi atau kontinuitas suatu aksi hingga waktu di masa depan. Sekarang kita masuk ke rumus future perfect continuous tense. Untuk kalimat positif, subjek ditambah dengan will have been ditambah dengan verb ing atau present participle. Verb ing di sini adalah verb bentuk pertama ditambah dengan ing atau dengan kata lain present participle. Contoh kalimatnya, she will have been studying for 3 hours at 6 p.m. She will have been studying for 3 hours at 6 p.m. Dia akan telah belajar selama 3 jam pada pukul 6 sore. Untuk membuat kalimat negatif dari future perfect continuous tense, rumusnya adalah subject ditambah dengan will not have been ditambah dengan verb bentuk pertama ditambah dengan ing atau verb ing atau present participle. Contoh kalimatnya,
By the time the guests arrive, we will not have been preparing dinner for hours. By the time the guests arrive, we will not have been preparing dinner for hours. Saat tamu-tamu datang, kita tidak akan telah menyiapkan makan malam selama berjam-jam. Dengan kata lain, saat tamu-tamu datang, proses persiapan makan malam belum berlangsung lama. Ini menunjukkan bahwa saat tamu-tamu tiba, kita mungkin baru saja mulai menyiapkan makan malam, atau bahwa persiapan makan malam dimulai tidak lama sebelum kedatangan mereka. Sementara untuk membuat kalimat tanya, kita menggunakan rumus will ditambah dengan subjek, ditambah dengan have been, dan ditambah dengan verb ing atau present participle. Contoh kalimatnya, will they have been traveling for 24 hours by the time they reach Singapore? Will they have been traveling for 24 hours by the time they reach Singapore? Apakah mereka akan telah melakukan perjalanan selama 24 jam pada saat mereka sampai di Singapura? Sekarang kita masuk pada bagaimana menggunakan kalimat future perfect continuous tense. Yang pertama, menekankan durasi di masa depan. Contoh kalimatnya, by this time next year, I will have been teaching English for 10 years. By this time next year, I will have been teaching English for 10 years. Pada waktu ini tahun depan, saya akan telah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Kalimat ini bermakna pada waktu tersebut di tahun depan, subjek dalam hal ini adalah saya atau I, akan telah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa pada titik waktu yang sama tahun depan, subjek dalam hal ini saya atau I akan memiliki pengalaman mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Kalimat tersebut mencerminkan durasi atau waktu yang sudah berlangsung dari masa lalu hingga waktu tertentu di masa depan. Penggunaan selanjutnya dari future perfect continuous tense adalah untuk memprediksi tentang durasi aksi. Contoh kalimatnya, they will have been traveling around Europe for 3 months by the time they return home. They will have been traveling around Europe for 3 months by the time they return home. Mereka akan telah melakukan perjalanan keliling Eropa selama 3 bulan saat mereka pulang ke rumah. Dalam contoh ini, tense ini digunakan untuk meramalkan durasi aksi atau perjalanan yang akan terjadi hingga titik waktu di masa depan atau saat mereka pulang. Kalimat ini berarti bahwa aksi perjalanan mereka dimulai sebelum waktu kembali mereka dan akan terus berlangsung sampai saat mereka kembali. Penggunaan selanjutnya dari future perfect continuous tense adalah untuk menyatakan penyebab atau konteks di masa depan. Contoh kalimatnya, when you arrive, I will have been waiting for you for 2 hours. When you arrive, I will have been waiting for you for 2 hours. Saat kamu tiba, saya akan telah menunggumu selama 2 jam. Pada kalimat ini, tense digunakan untuk menunjukkan bahwa aksi menunggu telah dimulai sebelum kedatangan kamu, atau dalam hal ini adalah you, dan akan terus berlangsung sampai saat kamu atau you tiba. Dengan berakhirnya pembahasan future perfect continuous, maka kita telah belajar 12 tenses dalam bahasa Inggris dengan sempurna.
Agar teman-teman memahami kesemua 12 tenses ini, maka kami anjurkan untuk menonton 2 video sebelumnya, yakni part 15 dan part 16. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.